Ayah, saya mau tanya, apa itu santet? Oke, santet ya. Saya jawabnya bener ini, santet ini ya. Masalahnya ini banyak itu yang di pinggir-pinggir jalan itu ya. Orang-orang yang bilang apa namanya tukang santet. Padahal apa dia? Jahit, tukang jahit. Jahit sandal, jahit sepatu dibilang tukang santet. Nah, di sini saya akan menjelaskan santet yang sesungguhnya ya. Jadi santet itu adalah ilmu hitam. Nah, ilmu hitam di mana seorang dukun itu berupaya untuk menyakiti orang yang ditarget, orang yang dituju. Biasanya orang itu ada pesanan, dukunnya itu, kliennya, pasiennya itu ada pesanan, dia minta tolong sama dukun santetnya itu. Nah, bilang saya ada masalah dengan dia, saya benci dengan dia, saya nggak suka dengan dia. Nah, tujuan-tujuan yang apa namanya, yang ada pengertiannya dengan kekeluargaan, dengan pekerjaan, pokoknya banyak ragam. Nah, itulah yang namanya pasien itu mendatangi dukun santet untuk menyakiti orang itu. Bukan menyakiti aja, macam-macam, nanti saya jabarkan di sini ya. Jadi santet itu sudah ada dari zaman dulu, zaman Majapahit itu sudah ada santet, ya. Nggak zaman sekarang aja. Di desa-desa sana yang terpencil-terpencil itu masih ada tukang santet, banyak, apalagi di Jawa. Jadi santet itu adanya itu banyaknya di tanah Jawa, khususnya Jawa Tengah sama Jawa Timur. Itu kekuasaan ilmu santet. Jadi mereka itu dukun santet itu menyakiti dengan sistem telepati, yaitu jarak jauh, dengan jarak jauh, dan dibantu oleh jin. Tapi dalam hal ini nggak sembarangan jin yang memang sudah bidangnya, sudah faknya, jin yang sudah berpengalaman. Apakah semua bangsa jin itu bisa melakukan apa namanya, yang namanya santet? Gak semua jin. Ya sama seperti kita di dunia ini. Manusia itu punya keahlian, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi petani, pedagang, sama di sana juga seperti itu. Nah, dalam hal ini seorang dukun itu berkoalisi, kolaborasi, dia bekerja sama dengan bangsa jin yang notabene jin itu sudah menguasai yang namanya teknik-teknik untuk menyantet orang. Ya kan? Itu energi jin itu sangat kuat sekali. Energinya kuat sekali dia. Nah, dibantu dengan mantra-mantra, dengan doa-doa, dengan sarana-sarana, itu dikolaborasi di situ. Makanya kalau santet di tanah Jawa itu ada 3 warna ya. Ada warna hijau, ada kuning, ya, ada merah. Itu 3 warna itu langsung jalan celek ini. Nah, datang dan udah jarak jauh itu. Nah, dengan media apa santet itu? Bisa dengan media fotonya, media namanya, media rambutnya, media bajunya, ludahnya, bekas telapak kakinya. Yang di tangan itu kan ada telapak kaki itu ya, yang orang-orang jalan itu. Ya. Itu sama dia diambil bekas telapak kaki itu bisa. Atau bekas orang itu meludah, bekas ludahnya itu diambil itu bisa. Rambutnya, nah, yang tercecer itu bisa diambil. Fotonya. Banyak sarana-sarana itu. Lah itu apa? Sebagai apa? Sebagai alat untuk pendeteksi ilmu santet itu, gitu loh. Kalau nggak ada sarana-sarana itu, ya biasanya si yang nyuruh itu pasiennya tuh disuruh untuk berusaha cari, usahain saya cari sarana dia. Karena apa? Ini sebagai alat pendeteksi supaya saya tahu di mana orang itu yang akan saya tuju, di mana orang itu yang akan saya sakiti. Nah, tergantung pasiennya itu. Orang ini mau dibikin setengah mati, atau matinya cepat, atau matinya bertahun-tahun, itu tergantung pesanan. Nah, kan seperti itu. Nah, di Jawa sana itu banyak sekali itu orang-orang yang melakukan teknik-teknik santet ini. Kebetulan saya waktu tinggal di Jawa itu, ya, sebelum di Bali, sering sekali ya yang ngobatin orang-orang kena santet, sering sekali. Udah bosen saya, sudah ribuan orang yang ditolong ayah yang terkena santet itu. Maaf ya, apa santet itu bisa diobati? Iya, santet bisa diobati gitu loh. Karena apa? Sebenarnya santet itu adalah ilmu permainan, tetapi yang sangat berbahaya.
Karena apa? Yang dibilang permainan itu apa namanya? Komunikasi antara manusia dengan manusia, terus kolaborasi bekerja sama dengan bangsa jin. Makanya di sini saya bilang bahwa ilmu santet itu adalah ilmu permainan tetapi yang berbahaya. Kalau ilmu yang bukan permainan itu adalah ilmu agama. Orang beribadah itu nggak main-main. Karena apa? Cakupannya itu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Makanya dibilang itu ilmu agama, ya kan? Atau orang ibadah, itu bukan permainan. Tapi kalau ilmu santet itu adalah ilmu permainan, tetapi yang sifatnya berbahaya. Makanya dalam hal ini mereka bekerja sama dengan jin. Udah, dunia ini permainan, maka harus dimainkan. Dunia ini adalah misteri, maka harus dibuka dengan misterinya. Jadi ini si manusianya, ini si dukunnya ini, dia juga orang nggak sembarangan. Dia orang-orang yang supranatural, dia bisa menggerakkan energi, dia bisa membuka energi gitu loh. Jadi biar kamu tahu ya, alam manusia dengan alam jin ya kan itu beda dimensi. Sekarang ini kita di sini posisinya udah jam berapa ini? Jam 11 ya. Jam 11 malam ya. Di sana siang. Di alam jin itu siang. Dia beraktivitas sekarang ini itu loh. Makanya kenapa orang-orang biasanya melaksanakan ritual santet itu ya kan? Itu biasanya pada malam hari. Karena apa? Pada malam hari itu kuat-kuatnya mereka bangsa jin tuh. Di alamnya sana itu mereka lagi agresif-agresifnya. Lagi kuat-kuatnya, beraktivitas dia. Maka dari situlah biasanya tukang-tukang sana itu melaksanakan santetnya. Nah, bisa diawali biasanya itu habis maghrib ya. Kalau di Bali itu sandikala, matahari mulai tenggelam, orang Jawa bilang surup. Iki wis surup iki. Nah, itu bisa itu dilakukan. Mereka mulai beraktivitas, bangkit, nah diajaklah kolaborasi, bekerja sama dengan jinnya itu. Nah, bisa jam 12 malam atau jam 3 pagi. Nah, dicari apa? Dicari lemahnya. Kenapa? Biasanya nyantet itu malam karena orang pada istirahat. Orang itu pada tidur, orang itu pada apa? Lengah gitu loh. Yang sesungguhnya santet itu ya kan kalau orang itu posisinya itu lagi fokus ya kan sulit dia terkena santet. Sangat sulit. Jadi santet itu bisa diobati. Tetapi yaitu orang-orang itu harus menjalankan ibadah. Pada saat orang itu ibadahnya kental ya, imannya itu gak main-main ya, beribadah bersungguh-sungguh kepada Tuhan, apapun itu yang namanya agama atau yang namanya ibadah, kalau dia itu bersungguh-sungguh ya pada Tuhan, Tuhan akan memberi pertolongan, ya kan? Semuanya dah kita beribadah, pokoknya tujuannya hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah. Itu sulit untuk dikalahkan sama yang namanya santet itu. Tetapi pada saat orang itu ibadahnya itu main-main, ibadahnya nggak serius. Ibarat kalau misalkan kalau kita teman-teman yang Islam itu sholatnya itu nggak serius, ya bolong-bolong, ya kan, bolong-bolong, imannya tipis, ibadahnya itu tipis, ya gampang dikalahkan sama ilmu santet. Makanya banyak pertanyaan, saya sudah sembahyang, saya sudah beribadah, kok bisa kena santet? Nah pertanyaannya, kalau kamu ibadahnya serius, ya, serius, ya, sembayangnya serius, gak mungkin kena santet, gitu loh. Makanya kita harus sadar diri, gitu loh. Kalau kepingin gak kena santet, ya ibadah yang serius, ya, sholat yang serius, gak boleh main-main. Nah, karena apa? Santet itu ilmu permainan tetapi yang berbahaya. Sedangkan ilmu agama atau ibadah itu bukan permainan. Makanya nggak bisa ditembus dengan santet. Ya kan? Makanya bisa nggak santet itu diobati? Ya bisa. Nah, contohnya kayak ayah gini. Ayah penekun spiritual. Sudah 31 tahun. Ya, saya ini menekuni bidang spiritual itu sudah 31 tahun. Makanya ibaratnya sudah kenyang asam garam. Dari Jawa sana ya. Sampai sekarang saya tinggal di Bali. Kita tinggal di Bali ini. Tinggal di Bali mulai tahun 2003 sampai sekarang udah 20 tahun saya di sini. Loh, kalau di Bali ini ada namanya Suwangi. Di Flores Suwangi ya. Lea. Kalau di Bali itu lea, ilmu pengleakan, ilmu ngiwo itu. Udah saya kembali lagi ke
yang namanya santet tadi itu, yang datangnya dari Pulau Jawa itu, ya kan? Jadi dia tuh kerjasama, dia kolaborasi dengan bangsa jin. Ada juga orang yang menguasai ilmu santet, ya, tetapi dia tidak memakai media jin. Dia bisa menggerakkan dengan apa? Dengan sistem telepati, dengan pernafasan. Dibayangkan dia, gitu loh. Itu levelnya udah lain lagi, jadi nggak sama. Santet yang digerakkan atas bantuan bangsa jin dan santet yang digerakkan atas dasar kekuatan pikiran dan kekuatan hati. Itu beda, itu levelnya beda. Biasanya kalau orang-orang yang pakai ilmu santet dengan media jin atau dibantu dengan bangsa jin, itu kelihatan cahayanya itu kalau mau deketin rumah itu 3 cahaya itu. Kenapa 3 cahaya? Di situ 3 cahaya itu mewakili 1 manusianya, 2 itu jinnya, yang ketiga itu adalah benda materi yang akan dikirim, ditransfer masuk ke dalam tubuhnya. Jadi santet itu medianya macam-macam. Ada dari paku, dari silet, ya, dari kaca, dari tanah, dari batu, kayu, segala macam itu bisa dimasukkan ke dalam organ tubuh manusia. Nah, itu ditransfer lewat energi negatif dari jinnya. Jinnya masuk, blus ke dalam tubuh gini. Masuk dia. Setelah masuk barangnya ditinggal. Blus, ditinggal. Nah, barangnya tertinggal di dalam. Jinnya keluar. Nah, sama kayak tuyul. Kayak tuyul itu, misalkan kayak brankas itu ya, ditutup gini, rapat begini, dikunci lagi. Diambil sama dia. 1 lembar. Itu bedanya dia ngambil. Kalau ini memasukkan gitu loh. Bedanya itu. Kalau tuyul atau pesugihan, babi ngepet ya, atau tuyul tadi itu, dia kan ngambil, mengeluarkan benda materi yang namanya uang. Lah ini beda, kebalikannya. Dia memasukkan benda materi ke dalam tubuh manusia. Tapi yang gampang disantet itu manusia-manusia yang pikirannya lemah, yang hatinya lemah, yang ibadahnya lemah, iman dan agamanya lemah. Pasti dia kena serang santet itu gampang sekali. Makanya kita hidup di dunia ini, kita harus hati-hati, kita harus waspada. Kalau kita beragama, ya, kita punya Tuhan, ya, kita harus beribadah yang serius, ya. Kita harus beriman, bertakwa, menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan yang sesungguhnya. Nggak boleh main-main. Kan banyak zaman sekarang ini. Islam KTP, ya, Islam tapi sembahyang males, ibadah males. Itu orang-orang itu bisa disantet itu loh. Nanti yaitu dikirim pada saat malam hari, pada saat dia kondisinya lemah. Udah siang dia bekerja, beraktivitas, malam-malam dia udah capek, dia istirahat. Dalam keadaan tidur, dalam keadaan istirahat, orang-orang yang lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah pikirannya, lemah hatinya, itu mudah dipengaruhi oleh yang namanya santet. Makanya kita harus waspada dalam hal ini, ya kan? Jadi santet itu ada, dan santet itu bisa diobati. Nah, santet itu bisa ditangkal. Bagaimana supaya kita tidak kena yang namanya santet? Yang pertama tadi kan disuruh ibadah, kan itu suruh sholat, ya kan? Imannya dibesarkan, keyakinan kepada Tuhan itu ditingkatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, gampang, ya, penangkal santet itu gampang. Gak usah aneh-aneh, olahraga, olahragawan. Makanya ada orang Jawa bilang, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Pada saat kamu sering olahraga, itu membangun suatu fisik yang kuat. Otot-ototmu, ya kan, semuanya itu kuat. Otot tangan, otot kaki, otot dada, semua otot dalam tubuh ini kuat karena dibentuk dengan olahraga itu. Nah, karena kita melakukan olahraga rutin, itu membangun suatu energi yang sangat kuat di dalam tubuhmu. Yaitu, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mana mungkin santet bisa masuk? Nggak bisa. Itu tanpa mantra, tanpa doa loh itu. Olahraga itu. Bayangin itu kalau nggak percaya itu. Atlet-atlet olimpiade, ya, atlet-atlet olahragawan yang ikut PON, SEA Games, ASEAN Games, santet dah dia, nggak bisa.
Memang dia tenaganya kuat, fisiknya kuat. Kalau tenaganya kuat, fisiknya kuat, ya sudah. Makanya saya bilang apa? Ilmu santet itu permainan itu. Ilmu permainan tetapi yang berbahaya. Dia mencari titik lemahnya gitu loh. Titik lemahnya dalam hal ini yaitu orang-orang yang pikirannya lemah, hatinya lemah, nggak pernah olahraga, ya kan? Bayangin orang kalau nggak pernah olahraga kan lemah semuanya organ tubuhnya. Lah dari situlah santet bisa dimasukkan. Hmm. Yang tadi yang pertama tadi, yang saya sebutin tadi itu orang yang ahli ibadah, ahli wirid, ahli dzikir, iman dan takwanya itu segala-galanya. Mana mungkin bisa disantet? Ya nggak bisa gitu loh. Makanya santet itu bisa dikalahkan dengan ibadah, itu yang pertama. Yang kedua bisa dikalahkan atau ditangkal dengan apa? Olahraga. Olahraga dikuatin jasmaninya. Kalau jasmaninya kuat, rohaninya ya kuat juga. Kan gitu ah. Nah, makanya pesannya ayah, ya, kita harus hati-hati di dunia ini. Karena apa? Banyak permainan-permainan di dalamnya ini. Ya termasuk santet. Nanti masih banyak itu penerjemahannya itu ada ada guna-guna, ada lintrik, ya. Segala macam ilmu-ilmu hitam yang ada di tanah Jawa ini nanti saya ceritakan semuanya. Makanya hari ini kamu udah nanya masalah tentang santet, udah saya paparkan semuanya. Makanya pesan ayah satu aja, ya kan? Jadikanlah dirimu itu sehat, kuat dengan olahraga, itu cukup sudah itu kamu. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Itu dari ayah.